Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Min kitabi adabi sulukil murid lil imam al-habib al-arif billah والدال عليه شيخ الإسلام قطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد نفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين إلى أن قال فصل وربما تسلط الخلق على بعض المريدين بالإيذاء والجفاء والذم فإن بليت بشيء من ذلك فعليك بالصبر وترك المكافأة مع نظافة القلب من الحقد وإضمار الشر واحذر الدعاء على من آذاك ولا تقل إذا أصابته مصيبة هذا بسبب أذاه لي. Nah, ini fasal mengenai suatu atau sesuatu yang biasa terjadi kepada seorang yang atau ujian di dalam berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala bagi seorang murid. Yaitu apa? Kata beliau mengenai kalau seandainya ada orang ganggu, ada orang suka mengganggu kita. Ya. Kita berusaha untuk tidak mengganggu orang. Kita baik sama orang. Kita enggak jahat sama orang. Subhanallah, ada aja orang ganggu kita. Kita nggak ngapa-ngapain dia. Kita cuma pengen fokus share ilallah subhanahu wa ta'ala, pengen fokus zikir, pengen fokus majlis, pengen fokus ilmu. Digangguin. Apa yang harus engkau lakukan kalau ada orang ganggu seperti itu? Kata beliau, warubbama tasallatal khalqu, warubbama mungkin saja atau terkadang atau mungkin saja ya. Tasallatal khalqu, orang-orang atau ada orang yang mengganggu, tasallatal khalqu ala ba'dil muridin, terhadap sebagian orang, sebagian murid. Dengan apa dia melakukan? Bil idza'i wal jafa'i wal dham, yaitu mengganggu, wal jafa atau dicuekin, wal dham atau dicaci. Ya, kalau ngartinya mungkin terkadang seorang murid itu mengalami gangguan atau mengalami orang yang mengganggu dia atau menghina dia, ya. Bagaimana dilakukan? Kata beliau, fa in bulita bi syai'in min dzalik, fa in bulita, bulita kalau engkau memang diuji dengan hal semacam itu terjadi, kan enggak semua orang juga, ada orang enggak ada yang ganggu dia, biasa aja gitu. Gangguannya juga enggak terlalu biasa gitu. Tapi kadang-kadang ada orang yang sampai dicela, sampai diejek, sampai gak ada orang mau ngobrol sama dia. Bisa aja kejadian begitu. Apa yang harus dia lakukan? Fa in bulita bi syai'in min dzalik fa 'alaika bis sabri. Pertama, tugasmu sabar. Wa tarkil mukafaah, engkau meninggalkan pembalasan, jangan balas. Terus poin ketiga, hatimu ma'anadhafatil qalbi, bersamaan dengan itu engkau bersih hatimu dari higid, dari dengki, dan menyimpan dendam kepada orang tersebut. Wa idmaris syarr, menyimpan dendam keburukan atau berniat buruk terhadap orang tersebut. Nah, kejadian semacam ini adalah kejadian yang sering terjadi. Orang ganggu, nggak bisa ngelihat orang tenang gitu. Kenapa? Kok bisa sih dia ganggu? Sebenarnya bukan dianya yang mau ganggu, tapi setan yang nggak mau kita istiqomah di jalan Allah. Dia nggak bisa tembus langsung kepada dirimu, engkau tetap nih kekeh dalam jalan tersebut. Dia cari orang untuk ganggu. Gitu. Itu caranya setan untuk ganggu seorang murid. Dia nggak bisa, dia godain. Coba dari sisi dunia, bisa mental, bisa dia jalan tetap.
Coba dari syahwat, tetap dia bisa sabar. Waduh, ini orang tetap jalan nih. Caranya gimana nih? Temennya tuh yang deket sana tuh. Itu fulan ngapain begini? Oh iya, ngurusin orang akhirnya. Kita jadi sewot, kita juga ngerasa nggak terima. Ngapain dia ngurusin kita? Siapa dia? Siapa ini? Wah, marah, kita kesel ke dia. Oh udah deh, kata setan, nggak apa-apa ente jalan, tapi ente hidup dengan hegit, dengan benci, dengan dengki, nggak bakal sampai. Ente ibadah nggak apa-apa, ibadah silakan. Tapi kalau engkau punya dendam sama orang, ngerasa orang lain membencimu, merasa engkau lebih hebat dari orang, atau merasa dia ini begini, dan ini udah, kata setan, ente percuma aja. Gak bakal nyampe kepada Allah kalau begitu. Kena jebakannya. Nah itu, hati-hati. Kata beliau, hati-hati nih. Ini jebakannya iblis. Pengen ganggu orang yang ingin sampai kepada Allah adalah dengan cara membiarkan orang lain yang gak berakhlak mengganggu kita. Makanya kita kalau memandang kepada orang tersebut, kita ngelihatnya dia sebagai korban, bukan dia sebagai pelaku. Tahu gak? Ngelihat dia sebagai korban. Dia itu sedang diuji sama setan. Dia sedang dipermainkan. Akhirnya ganggu kita. Kesian dianya juga. Kau lihat, jangan ngelihat kepada dia jahat nih orang. Ini orang gak ada baik-baiknya. Ini orang gak bisa ngelihat orang istiqomah. Ini orang, jangan kayak gitu. Kalau begitu ntar akhirnya dendam di dalam hati. Ada higit, ada dengki. Dan itu yang berbahaya. Ya, kan kita udah bahas itu permasalahan dengki. Terus kalau kita diganggu terus ngapain? Sabar. Sabar. Terus gimana kalau dia terus-terusan? Hindari dia. Jauhin. Oh, kenapa ente diganggu? Waktu kayak gimana? Waktu ana di sini. Tapi posisi di situ ente bisa nggak menghindari diri biar nggak? Bisa sih, tapi kan tapi masih bisa kerjakan. Cari aman. Jangan sampai berbenturan. Oh, berarti ente pengecut dong? Enggak pengecut. Malah ente pemberani. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam yang beliau yang menakar siapa orang yang hebat, siapa orang yang kuat. Kata Nabi SAW, laisal syadidu bisur'ah, innamas syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Kata Rasulullah, ente mau percaya Nabi atau mau percaya hawa nafsu? Atau mau percaya omongan orang? Kalau kata orang, ente penakut, ente pengecut, ente kebiasaan orang nanti, kebiasaan dia kayak gitu terus. Itu bahasanya nafsu, nah bahasanya orang yang nggak berakhlak. Tapi yang berakhlak, Rasul mengatakan laisa syadidu bisur'ah. Tidaklah orang yang hebat itu, yang kuat itu dengan bisa mengalahkan orang dalam bergulat. Dengan fisiknya dia kuat. Bukan itu orang yang kuat, kata Nabi. Siapa yang kuat? Yang bisa menahan emosinya ketika dia marah, itu kuat. Itu di mata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mengarahkan katanya sabar dan tidak membalas. Jangan sampai kita membalas. Ya, diusahakan untuk seperti itu. La ilaha illallah. Apalagi menyimpan dendam kepada orang tersebut. Lalu ada poin lagi, kata beliau, wahdhar ad-du'a ala man adzak. Hati-hati jangan sampai engkau mendoakan keburukan, bahasa kita menyumpahi orang yang ganggumu. Biarin, kan kita doain aja, biarin jadi nggak ganggu kita lagi, kan enak. Nah, nanti mau arahannya orang yang ngedidik atau mau ikut arahannya hawa nafsu sama setan? Ini arahan mereka. Jangan sekali, wahdhar lagi pakai. Hati-hati, kata beliau. Jangan sampai engkau menyumpahi, bahasa kita ya, atau melaknat atau mendoakan keburukan kepada orang yang mengganggumu. Terus kalau orang ganggu kita apain dong? Kan Rasulullah juga enak ya kalau udah urusannya mau dendam, mau doa, nyari Rasulullah SAW. Pernah Rasulullah melaknat fulan. Rasulullah melaknat fulan, ente lihat kejadiannya apa dulu? Bukan gangguin pribadi Rasul. Pernah kejadiannya udah parah banget, pengkhianatan. Mereka menipu dan mereka membunuh para sahabat dengan cara bukan di perang lagi. Dengan cara pengkhianatan. Ya Rasulullah, bawa dong orang-orang buat ke kita nih, buat kita belajar. Rasulullah kirim, dibunuhin. Ini gimana coba? Dilaknat oleh Rasulullah SAW, didoakan keburukan kepada mereka. Terus emang terus-terusan dilarang sama Allah. Kata Allah, dah cukup, gak usah doakan mereka.
Tuh mereka yang udah kasus begitu. Atau laisa laka minal amri syai'. Itu urusan bukan urusanmu kata Allah. Biar barangkali Allah mau memberi taubat kepada sebagian dari mereka akan dihukum oleh Allah karena memang mereka telah berbuat jahat. Tuh lihat, jangan ngambil dalilnya waktu ngelaknat doang. Terus dalil yang waktu Rasulullah mendoakan keburukan, Allahumma digaumi, mana? Ente pernah pakai enggak itu? Mana itu? Seringan mana Rasulullah? Melaknat apa mendoakan kebaikan? Lah, kebanyakan Rasulullah kejadian melaknat itu cuma sebagian di suatu perkara, udah gitu dihentikan oleh Allah, enggak terus-terusan Rasulullah melaknat mereka. Ya, atau mendoakan keburukan kepada mereka. Jadi ikuti arahan para ulama as-salihin. Jangan ngikutin arahan hawa nafsu. Oh itu orang-orang zalim, itu orang-orang jahat, nanti kalau kayak gitu terus-terusan. Tapi ente doakan berikan hidayah, kalau dikasih hidayah kan enggak terus-terusan. Ya. Jadi belajarlah orang yang mengganggu kita khususkan dia dengan doa yang terbaik untuk dia. Belajar. Orang kita tahu musuhin kita, nggak suka sama kita. Dimanapun kita berada, di kerja, di mana, ada aja orang-orang kayak begitu, pasti ada. Terus apa tugasmu? Tugasmu mendoakan dia di waktu di mana ente sedang khusyuknya sama Allah, ente doakan dia kebaikan. Ya Allah, fulan kasih hidayah ya Allah, lancarkan rezekinya ya Allah, jadikan keluarganya sakinah mawaddah, jadikan dia orang yang baik, jadikan dia orang yang mendapatkan petunjukmu ya Allah. Terus seperti itu. Dan termasuk sesuatu yang mujarab. Ya, mujarab apa? Bahwa orang yang seperti itu orang yang memusuhi dia tidak lama menjadi teman baiknya dan orang yang membantu dia di dalam kebaikan. Itu sering terjadi begitu. Jadi jangan menutup kemungkinan hidayah kepada siapapun. Ya. Banyak orang-orang yang memeluk Islam tadinya orang-orang memusuhi Nabi, memerangi Nabi, niat membunuh Nabi. Dia udah mengangkat senjata, udah berperang kepada Rasulullah SAW, habis itu masuk Islam. Jadi orang-orang yang baik. Jadi kata beliau wahdhar ad-du'a ala man adzak. Berarti poinnya apa kalau ada orang yang mengganggu? Apa aja poin-poinnya? Pertama sabar. Kedua jangan membalas. Ketiga bersihkan hati dari dengki dan dendam. Keempat jangan doakan keburukan. Terus kata beliau termasuk adabnya hati-hati wala tagul idza asabathu musibah hadza bisababi adzahu li. Nah, hati-hati juga nih omongan. Jangan sekali-kali engkau berkata kalau dia tertimpa musibah. Orang gangguin kita sabar. Dianya ketabrak misalnya atau jatuh atau kena musibah apa aja dah. Oh, itu gara-gara dia gangguin aneh. Masya Allah, radhiyallahu anka. Ente Masya Allah minas salihin atau apa, udah ngerasa diri hebat. Jangan sekali-kali kayak gitu. Kata beliau hati-hati, wala tagul idza asabatu musibah. Jangan sekali-kali engkau berkata kalau dia terkena musibah itu karena dia gangguin aneh tuh, kena tulahnya atau kena apanya? Kena batunya. Ya, gara-gara gangguin. Makanya jangan gangguin ulama. Wow, siapa itu? Saya. Anak berarti. La ilaha illallah. Makanya jangan gangguin orang-orang soleh. Siapa maksudnya ente? Nggak ada lain kecuali dia sendiri. Hadza ujub. Omongan seperti itu menampakkan ujub. Berarti ente ada sesuatu dalam hati, merasa diri hebat, merasa diri punya kedudukan di sisi Allah, sehingga orang yang mengganggumu akan terkena musibah. Hati-hati. Jangan kena tipu daya setan yaitu ghurur, merasa hebat. Udah hebat ente nggak ganggu dia, nggak balas dia, nggak dengki, kena musibah. Tuh kan ente ini Masya Allah orang soleh, orang gangguin ente sedikit aja langsung kena. Oh, bangga deh diri. Hati-hati. Enggak, dia terkena musibah atau apa itu ujian dari Allah, namanya juga orang. Emang kita nggak kena musibah, ya kan? Bukan gara-gara saya atau gara-gara siapapun. Lalu beliau mengarahkan kepada kita dengan sifat yang lebih bagus dari itu. Kata beliau wa afdalu minas sabri 'alal adza, dan yang lebih afdal, lebih bagus daripada sekedar sabar terhadap gangguan itu yaitu apa? Al-'afwi 'anil mu'dhi atau al-'afwu 'anil mu'dhi.
memaafkan orang yang mengganggu. Wa du'a lahu, yang tadi saya katakan, mendoakan kebaikan. Doa lahu dan doa alaihi. Dalam bahasa Arab itu ada dua takbir, dua ungkapan. Doa alaihi pakai ala, sama doa lahu. Itu artinya bertolak belakang. Doa ala fulan berarti nyumpain, melaknat atau mendoakan keburukan. Tapi kalau doa lahu itu artinya kebaikan. Makanya kalau mau minta doa, ente belajar bahasa Arab nih, mau minta doa sama ulama salihin, bilangnya ud'u li, jangan bilang ud'u alayya. Ud'u alayya akhirnya disumpahin loh. Salah. Ya. Jadi cuman beda ala sama lahu. Iya, itu yang beda. Makanya kata beliau wa du'a lahu, doakan dia kebaikan. Kata Imam Al-Haddad dalam ta'liqnya, li'annahu asir wa in kana fi akhlaq as-siddiqin ma huwa ahsar min hadha. Karena hal tersebut itu susah. Orang mendoakan kebaikan kepada orang yang mengganggu itu susah. Tapi biar tahu aja, akhlak orang-orang siddiqin kadang-kadang ada yang lebih susah dari itu, dari cuma sekedar mendoakan kebaikan. Ya, dan orang yang suka seperti itu, orang yang ganggu dia doakan kebaikan, orang ganggu dia doakan kebaikan, hatinya bersih, nggak ada hajat, nggak ada dengki, nggak ada dendam kepada siapapun. Wadzalika min akhlaqis siddiqin, dan hal tersebut, sifat seperti itu yaitu memaafkan dan mendoakan kebaikan untuk orang tersebut, itu adalah akhlak as-siddiqin, termasuk akhlak mereka. Maka ikutilah mereka, contoh mereka. Ya, walaupun takalluf, tahu takalluf? Walaupun memaksakan diri. Ente dalam hati enggak ikhlas-ikhlas banget mendoakan dia. Terpaksa. Cuman ana tahu itu bagus. Kata Habib begitu. Kata Habib Abdullah Haddad suruh doakan kebaikan. Ya udah deh aneh. Ya Allah fulan ini. Tapi di dalam hati ada kesal juga. Enggak apa-apa, paksain diri. Walaupun terpaksa enggak apa-apa. Allah ngelihat usahamu. Allah lihat usahamu. Oh, ini orang mau pengen punya akhlak seperti akhlak orang-orang yang baik. Nanti lama-kelamaan jadi biasa. Diberikan oleh Allah akhlak tersebut langsung dari hati. Memang benar-benar saking sayangnya dia kepada orang tersebut, mendoakan dari lubuk hati kebaikan. Karena nggak gampang kayak gitu. Ya, orang kita benci, ganggu kita, terus kita doakan, ya Allah, limpahkan rezekinya yang banyak ya Allah, ampuni dosa-dosanya dia ya Allah, jadikan dia orang yang soleh ya Allah. Nggak bisa. Panas di sini, mulut ngomong tapi hati terbakar. Itu begitu memang manusia. Karena diganggu banget. Saya berasa diganggu bener gitu loh. Kayak saya mendoakan kebaikan. Oh, pengennya ya Allah hancurkan kehidupan sebagaimana dia ngerasain apa yang saya rasain lebih parah dari itu. Kalau bisa 10 kali lipatnya. Wah, itu enak tuh. Seneng nafsu. Ya, senengnya begitu. Puas dia ngerasa. Kayak udah balas sudah. Tapi hati-hati. Ada orang-orang yang kayak gitu, zahirnya terganggu atau dia diganggu orang, zahirnya, secara zahir, fisiknya, dia terzalimi, tapi hakikatnya setelah lama-kelamaan dia statusnya yang zalim. Hah? Kok bisa begitu? Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya ada seorang yang terzalimi, kemudian dia terus-menerus mendoakan keburukan, melaknat orang yang menzalimi dia, sampai-sampai statusnya di sisi Allah dia yang zalim kepada orang tersebut. Dia kira ana terzalimi, padahal dia di sisi Allah yang zalim. Tuh, hati-hati. Gara-gara apa? Sering menyumpahi, sering mendoakan keburukan, dianggap sama Allah itu balasannya ente. Oh, ente balas kepada dia doa keburukan. Sekali lagi ente balas lagi. Kedua balas lagi. Wah, ini udah kelebihan ente. Sekarang kok ente mendoakan keburukan ke dia padahal ente udah selesai. Udah impas. Ente nambahin lagi, ente yang zalim. Oh, lihat. Jangan sembarangan. Mendingan jadi mazlum daripada zalim. Mendingan jadi orang yang terzalimi. Allah Subhanahu wa taala yang sayang kepada kita. Allah yang bantu. Tapi kalau kita yang menzalimi udah. Ya, makanya ini perlu dipaksakan, perlu ditanamkan dalam hati. Ya, jangan mau mendengarkan ucapan orang-orang. Enggak, sabar itu ada batasnya. Sabar ada batas, maksudnya?
Ente dicaci 1, 2, 3, tonjokin dia. Karena udah ada batasnya. Bener lagi ngerasa dirinya, enggak, bukan, salah itu. Ya, diceritakan bahwa Sayyidina Isa bin Maryam alaihi wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam, ketika dia berjalan ada orang mencaci dia, engkau begini, engkau, yang tangan, doakan kebaikan ke dia, langsung dibalas, tapi doakan kebaikan. Katanya orang tersebut, ya Ruhullah, wahai Nabi, itu dia lagi ngelanat, dia itu lagi mencaci engkau, kenapa ente doakan kebaikan? Katanya setiap orang menginfakkan apa yang dia punya. Setiap orang menginfakkan, maksudnya mengeluarkan apa yang dia punya. Ana nggak punya doa jelek kepada orang lain, ana punyanya baik aja. Dia kayak gitu nggak apa-apa, terserah dia. Oh lihat, hati bersih, nggak ada rasa berat, nggak ada. Ya, sami'na min Syekhina Al-Habib Umar, kisah dari Habib Umar bahwa guru beliau sekaligus mertua beliau, Al-Habib Muhammad Al-Haddar, Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, ya, mufti Baydha, seorang alim, punya pondok pesantren di Baydha, Ribatul Baydha. Itu beliau muridnya Habib Abdullah bin Umar Syatiri, termasuk beliau juga kawan daripada kakek kita Al-Habib Abdullah bin Ahmad Al-Kaf, temannya beliau juga di Rubat Terim. Beliau di Baydha dakwah, subhanallah, yang namanya orang ganggu ada aja. Keluar dari masjid, ada orang, kamu itu orang musyrik, kamu itu orang gini, kamu itu orang dhalalah, bikin sesat, bikin ini, dan engkau adalah orang yang bejat, engkau adalah menyesatkan umat. Depan masjid, depan orang, beliau diam aja. Selesai orang yang ngomong, udah ditinggal, nggak dibales, nggak dibilang iya, nggak bilang enggak atau apa. Sampai depan rumah, sebelum masuk rumah beliau bilang, ya Allah, sudah semua yang dia katakan, semua ucapan, semua hinaan, saya telah maafkan dia. Dalam hati saya nggak ada apa-apa, nggak ada keburukan, nggak ada apa kepada orang tersebut. Benar-benar saya bersih. Masuk ke rumahnya. Katanya Habib Umar, berapa hari Habib Muhammad sedih, nangis. Kenapa Habib? Ini akhlak ana masih jelek. Hah? Akhlak ente masih jelek, kenapa Habib? Ada orang yang caci maki ana nggak maafin langsung segera di waktu itu, masih ana tunda sampai depan pintu rumah, baru ana bersihin hati bener-bener. Dari awal saya nggak balas, saya diemin aja, saya dengerin aja, sampai saya di depan rumah baru saya bersihin hati. Katanya saya ini akhlaknya masih jelek. Harusnya dari awal, dari awal dia ngomong kayak gitu, saya udah bersihin hati, nggak ada sama sekali di hati kebencian atau kedengkian atau kesal atau apapun, itu sudah. Yuf, ada akhlakku. Ya, fala tasma', jangan ente dengerin dah akhlaknya orang-orang yang nggak punya akhlak, walaupun berbaju ulama. La tasma', haula asma, dari mereka ente dengar. Siapapun statusnya dia, ya, mukulin orang, apa? Wah, akhlak itu ada batasnya. Kalau enggak, kita harus kasih pelajaran. Ente udah nggak punya akhlak, bejat, ngajarin orang nggak punya akhlak lagi, dan membenarkan perbuatannya. Lah, laisa hakadha. Setidaknya minimal orang nggak punya akhlak nih, anda nggak bisa. Kalau anda nggak bisa sabar, anda belum mencapai akhlaknya orang-orang soleh seperti itu. Masih nggak bisa nahan emosi anda. Ya khair, tamam. Masih ngaku diri, tapi ini enggak, anda berbuat ini benar. Ente nggak punya akhlak dengan seperti ini, ente nggak ada akhlaknya, malah ente seperti akhlaknya preman. Lah, ini akhlak. Dan seperti ini akhlak yang baik. Hah? Udah kagak berakhlak, ngaku diri berakhlak lagi, membenarkan diri. La ilaha illallah, Allah yahdina wa yahdik. Allah yahdi, benar-benar kasih hidayah. Jangan begitu. La. Ya, suri toladan kita mereka a'immah, ulama salihin. Ya, coba ente sendiri kalau diganggu, ya mungkin anak kalau diganggu anak nggak sabar, mungkin, tapi anak ngaku itu akhlak yang jelek masih. Betul. Ya, bukan kita ngaku berarti kita punya akhlak itu, tapi kita harus sepakati bahwa ini akhlaknya yang baik. Harus itu dulu. Ya, nanti urusan prakteknya saya bisa atau tidak itu urusan kita sendiri nanti. Tapi harus ente tahu dulu bahwa ini yang benar tuh begini akhlaknya. Ya.
Selain ini waswasatus syayatin, ucapan setan dan ngikutin hawa nafsu doang itu. Ya, ngikutin hawa. Karena orang memang dasarnya nggak mau disalahkan, suka mencari pembenaran terhadap dirinya. La ilaha illallah. Lalu beliau mengatakan la ilaha illallah wa udda i'radhal khalqi anka ni'matan 'alaika min rabbik. Wa udda, dan engkau hitung atau engkau jadikan i'radhal khalqi, berpalingnya semua makhluk atau berpalingnya orang-orang darimu, itu adalah sebuah nikmat kepadamu dari Tuhanmu. Hah? Gimana maksudnya? Jadi kan tadi kan dibilang ada yang diganggu, ada yang dicuekin, di apa ya? Dikucilkan. Udah deh, nggak usah ngajak dia deh. Nggak usah dia, Fulan. Udah deh, orangnya ruwet, orangnya sendiri, orangnya gini. Digituin ente. Ente nggak diganggu betul, tapi dicuekin lah. Gimana? Kata Imam Haddad, kalau benar ente dapetin itu, ente jadikan cueknya orang, gangguin orang yang meninggalkanmu, itu nikmat dari Allah. Berarti ente disuruh kosongin diri untuk Allah. Tuh, lihat gimana muamalat sama Allah. Bukan ngurusin orang. Orang-orang jauh dari ana harus deketin mereka. Gimana caranya? Kok ana diginiin? Kok ana enggak? Malah sebaliknya. Kalau orang-orang berpaling darimu, Fulan, udah deh, enggak usah diajak, enggak usah. Alhamdulillah. Ana nggak diribetin sama mereka, nggak nyibukin waktu ana disuruh sama Allah untuk berduaan sama Allah. Coba lihat, dia begitu nganggapnya. Kata beliau, wa udda i'radhal khalqi anka ni'matan 'alaika min rabbik, itu adalah nikmat dari Tuhanmu kepadamu kalau orang-orang malah berpaling. Kenapa? Fa innahum law aqbalu 'alaik. Coba ente bayangkan sebaliknya, kalau orang-orang itu malah selalu datengin engkau. Iqbal, selalu datang, selalu ini menyibukkanmu. Rubbama syaghaluka an ta'atih. Barangkali mereka akan membuatmu sibuk dari taat kepada Allah. Dikit-dikit teman datang, dikit-dikit ngajak jalan, dikit-dikit pergi ke sini. Enggak nyambung semua nih, enggak majlis, enggak apa. Dikit-dikit katanya silaturahmi, tautonya hal-hal yang enggak benar. Terus apa ini? Ngeribetin ini malah. Tuh itu enggak bisa taat. Tuh lihat. Nah, fa ini betulita. Nah, terus kayak gimana? Ana termasuk orang-orang yang ya banyak teman-teman datang, banyak orang-orang selalu datang ke sini, datang gitu. Gimana? Fa ini betulita bi iqbalihim wa ta'dhimihim. Kalau engkau diuji oleh Allah dengan datangnya mereka dan mereka mengagungkanmu, engkau subhanallah, ente taat, ente apa, tautannya mereka menghormatin, mereka datang, mereka aduh, gimana ini? Apakah harus lari dari mereka? Enggak juga, ada adabnya, kata beliau. Wa thanaihim, pujian dari mereka, wa taraddudihim alaik, dan mereka selalu bolak-balik datang kepadamu. Fahdhar, tapi engkau harus apa? Malah engkau harus waspada. Fahdhar min fitnatihim, dari fitnah mereka. Fitnah ini apa? Maksudnya jangan sampai engkau terlena ngerasa hebat karena banyak orang datang kepadamu, berarti engkau mulia. Hati-hati, itu fitnah berarti. Itu arti fitnah. Fitnah itu engkau tertipu dengan orang datang, orang memuji, wah berarti anak orang soleh ya, berarti alhamdulillah ya, sekarang anak udah istiqomah, udah jadi orang baik. Makanya orang-orang pada datang ke aneh, makanya ada orang-orang pada minta solusi, minta doa, minta apa. Ini berarti menandakan bahwa saya ini udah masuk ke levelnya orang soleh. Hati-hati, itu fitnah, itu fitnah. Dan itu lebih sulit dibandingkan orang berpaling. Kalau berpaling udah sekalian. Tapi kalau orang datang terus ente ngaku diri, ya Allah. Terus ini adabnya gimana? Adabnya orang yang datang semua kepada dia, orang seneng kepada dia, minta doa, orang husnudzon kepada dia. Pertama, dia melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala menutup aibnya dia. Allah menutup aibnya. Kalau seandainya Allah tidak tutup aibnya, ya, boro-boro ada orang datang, mungkin nanti diludahin muka lu depan orang. Kalau mereka tahu kejelekan-kejelekan kita, pengkhianatan kita kepada Allah, ya, jeleknya kita dalam muamalat kepada Allah, itu mungkin kita diludahin tuh, bukannya dipuji. Tapi berarti mereka bisa seperti itu gara-gara siapa? Ada yang menutupi aib kita, itu Allah. Ya, tambah syukur kepada Allah. Subhanallah, Allah nutupin aib saya. Terus itu muamalat. Kedua, engkau menjadikan bahwa pujian dari mereka, ya, pujian dan datangnya mereka itu adalah
itu bentuk kebaikan mereka, husnudzonnya mereka. Subhanallah, kalau mereka tidak memiliki sifat baik dalam hati mereka, yaitu husnudzon, prasangka baik kepada orang lain, dia gak bakal datang ke kita. Berarti dia yang baik. Nah kalau udah seperti itu, terus kalau ente sendiri, kalau ana sendiri, ana tahu diri. Nah, ana tahu diri. Ana sering berbuat, ana gak benar, ana gak gini, ana gak istiqomah sama Allah, tapi Allah yang menutupi. Makanya dengan seperti itu ente bakal tambah malu, bersyukur kepada Allah pertama, tambah malu kepada Allah, tambah husnudzon sama orang-orang, bahwa ini orang-orang baik. Kalau nggak mereka baik nggak datang ke ana, karena mereka baik, mereka ngelihat ana baik, padahal ana nggak baik. Tapi ini nggak perlu ente ungkapkan dengan kata-kata, tapi simpan di dalam hati. Muamalah khusus dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan ungkapan kata-kata. Datang orang-orang, sebenarnya sih saya mengakui diri, nggak usah ngomong kayak gitu. Kenapa? Nggak usah ngomong. Karena kalau ente ungkapkan kepada lisan dengan hati, nanti ada lagi penyakitnya. Apa? Tuh lihat, biar orang-orang tahu saya ini tuh nggak sombong, saya ini tahu diri. Ya, ujub lagi, ada ujubnya. Ujub karena tawadhu. Ini kan ujub, padahal tawadhu. Dia tawadhu betul, dia nggak ngerasa lebih hebat, tapi ngerasa wah ini saya udah hebat nih, bisa level begini nih. Nah kan, ujub dong. Hati-hati untuk menghindari itu, nggak usah nyebut-nyebut hal tersebut. Itu hanyalah muamalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan merasa malu, khajal sama Allah, tambah malu. Ya Allah, kok saya begini-beginikan, padahal saya ini siapa? Padahal saya nggak punya apa-apa. Padahal kalau Allah ungkap kejelekan saya nggak ada yang datang. Cuma subhanallah, ini semua satr minallah, lutuf minallah, inayah minallah. Ya Allah, terus dia berdoa, ya Allah jangan sampai ini semua adalah ujian yang membuat saya terlena darimu ya Allah. Jangan sampai ya Allah. Biarkan saya ini terus sebagai hambamu yang lemah gak bisa apa-apa. Nah, makanya ada doanya tuh, kalau orang dipuji itu ada doanya. Di kitab Risalatul Mu'awanah disebutin tuh. Allahumma ghfirli ma la ya'lamun wa la tu'akhidni bima yaqulun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Allahumma ghfirli ma la ya'lamun wa la tu'akhidni bima yaqulun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya, kata doanya apa? Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah aku apa yang mereka nggak tahu. Mereka ini datang ke sini ngelihatnya anak taat, ngelihatnya anak bagus. Mereka muji, gara-gara mereka nggak tahu kecuali kebaikan. Maka ya Allah ampunilah sesuatu yang mereka nggak tahu, dosa-dosa aneh. Terus wala tu'akhidni bima yaqulun, jangan engkau menghukum aku atas ucapan mereka. Jangan sampai nanti di hari kiamat, tuh ente kan udah dipuji, ente kan udah dibilang soleh, ente kan udah bilang gini, akhirnya ente gak dapat apa-apa. Lah jangan ya Allah, jangan saya dihukum atas ucapan mereka, karena mereka ngomong ini gara-gara husnudzonnya mereka aja. Terus ente punya harapan besar kepada Allah, walaupun seperti itu engkau merendah, tapi minta kepada Allah yang tinggi. Mintanya apa? Waj'alni khairan mimma yadhunnun. Tuh lihat, walaupun ente merendah diri, ngerasa diri, tahu diri bahwa engkau tidak punya apa-apa, jelek ya dan takut, tapi tetap punya harapan kepada Allah. Minta apa? Jadikan saya lebih baik dibandingkan apa yang mereka prasangkakan kepada saya. Ujub dong? Enggak, kan minta sama Allah. Tuh lihat, antara tawadhu, merendah, dan antara tetap berharap kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena memang di tangannya lah semua kebaikan. Coba ada doa ini ngajarin tawadhu. Jadi udah mau dipuji kayak apa, mau apa juga, ya anak tahu diri kok, ngomong aja sampai kenyang, nggak ada masalah. Orang soleh begitu, dipuji tambah tawadhu kepada Allah, tambah khusyuk sama Allah Subhanahu Wa Taala, bukan tambah gurur, bukan tambah. Tapi kalau orang biasa, orang awam, wah ente ini orang soleh, satu enggak, anak sih bukan orang soleh, anak biasa-biasa aja. Besok ente ini orang soleh, besok hancur, benar-benar ngerasa dirinya soleh. Orang nggak ngerti, makanya jangan muji orang. Jangan sembarangan memuji orang, biasa aja. Ya, orang banyak istiqomah ya, mudah-mudahan nanti bagus deh ente kayak gitu. Jangan dipuji ente orang soleh, ente orang wali, jangan digituin. Karena nggak semua orang bisa kuat nerima ucapan semacam itu, bisa terbang dia. Nah, terbangnya muskilah, terbangnya ya, masalah itu, rusak hatinya, rusak muamalatnya. Akhirnya ente gara-gara ucapanmu tertanam sombong di dalam hatinya, atau tertanam ujub di dalam hatinya gara-gara ente. Jangan ngerusak orang. Nah, karena ada orang
ya di depan Nabi SAW, dia muji-muji temannya. Wah, ente fulan. Kata Rasulullah, "Dzabahta unuga sahibik." Ente udah memenggal leher temanmu sendiri. Loh, kok dipenggal? Dipuji? Iya. Karena itu muji sampai dianya meledak. Dianya ngerasa hebat. Padahal dia nggak segitu-gitunya. Jadi jangan berlebihan dalam memuji juga. Ada batasannya. Ya. Lalu beliau mengatakan adabnya, kalau orang-orang datang gimana? Fahdhar min fitnatihim washkurillah. Syukur kepada Allah. Kenapa? Alladzi satara masawika, yang telah menutup aib-aibmu, kejelekan-kejelekanmu dari mereka. Karena yang tadi kita bilang, adab dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi apa? Pertama, hati-hati dari fitnah mereka, jangan sampai terlena dengan ucapan, dengan pujian mereka. Kedua, syukur kepada Allah yang telah menutup aibmu. Karena kalau seandainya Allah bukakan aibmu di depan mereka, nggak ada yang mau datang ke rumah, nggak ada yang mau minta doa sama sekali mungkin. Bahkan malah seperti tadi kita bilang bakal diinjak-injak atau diludahin. Bisa aja. Kemudian beliau mengatakan, "Tsumma in khasyita ala nafsika minat tasannu' wat tazayyun." Kemudian apabila engkau takut atau khawatir ala nafsika terhadap dirimu minat tasannu' daripada dibuat-buat. Wallah, anak kalau orang-orang pada datang, anak nggak bisa, anak kayaknya harus begini, harus tampil. Jadi ada sesuatu saya ngerasa dalam diri saya nggak benar nih kayak gini nih. Terlalu dibuat-buat. Nah, terus wat tazayyun lahum, saya harus memperbaiki diri untuk mereka karena takut saya ini nggak dipuji lagi atau ada begitunya, berarti kena fitnahnya. Kalau begitu keadaanmu, wal istighal anillah, atau menyibukkan diri dari Allah Subhanahu wa taala dengan duduk sama mereka, bi mukhalatatihim, dengan bergaul dengan mereka. Apa yang terjadi? Oh, berarti ada sesuatu rambu-rambu yang bahaya nih. Kata beliau, fa'tazilhum. Kalau begitu tinggalkan mereka. Wa aghliq babaka anhum, tutup pintumu dari mereka, jangan sambut mereka. Ana sibuk, ana enggak bisa. Ana lagi enggak ada, ana lagi pergi, ana lagi. Udah. Terus wa illa, kalau enggak tetap aja mereka datang dan engkau terganggu, farigil maudhi' alladhi 'urifta bihi, tinggalkan tempat yang engkau dikenal di tempat tersebut. Ila maudhi'in, kepada tempat la tu'raf fi, engkau tidak dikenal. Walaupun hal semacam ini bagusnya diatasi, jangan main lari-lari terus. Kalau lari terus kan enggak selesai-selesai. Ya kan? Dia hadapin, maksudnya hadapi itu engkau harus mu'alajatun nafs, mujahadah nafsunya gimana sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Harus kebal dengan pujian, harus kebal. Kalau enggak ente terus-terusan, kapan ente mau lari-lari terus dari pujian dari orang. Tapi ada sebagian orang yang bisanya begitu, makanya dia harus begitu. Wa kullu mu'athir wa kun, kata beliau, wa kun mu'thiran lil khumul. Dan jadilah engkau orang yang lebih cenderung mendahulukan khumul. Khumul artinya menyendi atau apa? Tidak terkenal lah. Faran minasyuhrah, lari dari ketenaran, wa zuhur, dari tampil gitu loh. Zuhur itu selalu tampil di mana-mana ada, di mana. Fa inna fihil fitnah. Kenapa sih nggak boleh terkenal sih? Kan enak kalau terkenal. Manfaat ilmunya misalnya. La ilaha illallah. Kata beliau, fa inna fihil fitnah wal mihnah, karena sesungguhnya yang namanya zuhur, yang namanya ketenaran, terkenal, itu ada fitnahnya. Fitnahnya susah. Ya. Wal mihnah, dan ada ujiannya di situ. Enggak gampang. Qala ba'dus salaf, berkata sebagian para salaf, wallahi, demi Allah, ma sadaqa Allah abdun, tidaklah seorang hamba jujur kepada Allah illa ahabba an la yu'raf bimakanih, kecuali dia lebih suka untuk tidak diketahui keberadaannya. Itu tanda jujur dia sama Allah, tulus sama Allah. Demi Allah, apa artinya tadi? Tidaklah seseorang yang tulus jujur dengan Allah kecuali dia lebih suka untuk tidak diketahui keberadaannya. La ilaha illallah, bukannya pamer, pengen tahu orang-orang, ana lagi tahajud, ana lagi istighfar, ana lagi
beginian. Ya. La ilaha illallah. Nasallallahu alaihi wasallam. Wa qala akhar, berkata orang lain dari salafus saleh, ma a'rifu rajulan, saya tidak tahu atau tidak mengenali seseorang ahabba an ya'rifahun nas, yang dia sangat suka untuk diketahui keberadaannya oleh orang-orang, kecuali dhahaba dinuhu waftadah, kecuali agamanya hilang dan dia terbuka aibnya di depan orang. Tidaklah saya melihat seseorang yang suka untuk dia itu menunjukkan diri depan orang. Suka pamer lah kalau bahasanya. Suka untuk semua orang tahu keberadaan dia, semua orang tahu tentang dia. Saya nggak ngelihat orang kayak gitu kecuali setelah ujung-ujungnya dhahaba dinuhu, agamanya hilang, nggak beragama lagi, nggak benar agamanya. Waftadah, terbuka aibnya di depan orang-orang. Ya. Ini kalau mungkin kayak begitu termasuk Allah sayang masih. Tapi kadang-kadang kalau Allah biarin aja, biarin dia sibuk dengan dia, ketenaran dia, tujuannya untuk dunia, farhan, dia senang, dia tenar. Tuh, anak gara-gara tenar begini anak dapat duit banyak, penghasilan anak jadi besar, anak jadi lebih enak hidupnya. Wah, itu tujuannya. La ilaha illallah. Dunia dia cari. Wah, zahirnya kelihatannya kayak orang soleh, padahal arad dunia, laisa yuridul akhirah. Wallahu ya'rif, dan Allah tahu itu. Dia mau ngomong depan orang, enggak, ini sih kita jadikan untuk Allah ya semuanya ya. Ngomong mah gampang, enak. Apalagi tambah dipuji kayak gitu. Saya ini dapetin dunia ini semua gara-gara saya taat sama Allah, makanya dunia Allah gampangin ke saya. Makanya saya punya mewah begini, itu semua Allah kasih. Masya Allah, kita sih syukurin aja, yang penting kita. Ini semua hancur dengan kaidah-kaidah ini, gak masuk. Terus kalau nggak punya dunia itu berarti Allah nggak sayang gitu. Sebaliknya malah Allah kasih ente hati-hati. Barangkali ente berceramah atau bertampil dalam apalagi yang zahirnya ketaatan, entah itu ceramah, entah itu aktivis dakwah, entah itu apapun itu, ya, daripada kebaikan, ya, tetapi di belakangnya mencari duniawi. Oh, itu fitnah yang luar biasa, ya, fitnah yang luar biasa. Ini untuk pribadi kita, bukan untuk menjadi tolak ukur kepada orang lain, ya, hati-hati. Ini akhlak semua yang ada di sini. Jangan sekali-kali kita lemparkan, kita jadikan ini kepada orang, hati-hati, ya. Semua akhlak yang ada di sini tolak ukur untuk diri kita, untuk muamalannya kita. Jangan oh ini orang nih nggak benar nih, karena dia nggak ngerti. Ini orang, itu mau ngapain ngurusin orang? Itu bisa nasehatin dia, tahu kita jelek dia atau salah dia, itu bisa nasehatin. Oh bisa, ya udah nasehatin. Nggak bisa nasehatin, nggak usah ngomong, diem aja. Nggak usah dilempar ke orang, ini ke kita sendiri. Ya, la ilaha illallah. Bahkan ketika ngomongin tentang, kata beliau, takliknya beliau, kalau ente seandainya nih, wah anak terganggu nih sama orang, udah anak ngunci diri, wa haitsu la ya'lamun annaka bidakhil, katanya. Tapi hati-hati, ente ngunci diri nih ada penyakit juga loh. Apa? Biar orang-orang tahu anak ini lagi lari dari ketenaran. Masya Allah, lari dari ketenaran untuk ketenaran. Itu setan tuh kayak gitu tuh. Nafsu kita tuh begitu tuh. Ditutup ke sini dia lari kayak gini. Jadi begini ya. Jadi modus. Khalwatnya modus. Ketidaktenarannya atau larinya dia dari ketenaran itu dia tampilkan itu atau berusaha biar orang-orang pada tahu. Modus. Tujuannya biar orang-orang tahu ini lain dari yang lain. Kalau orang lain cari ketenaran. Kalau Anda sih enggak, lari dari ketenaran. Tapi ente pengen orang-orang tahu. Sama aja, ente juga cari ketenaran sebenarnya. Wah, ente ngerasa hebat lagi, maghrur binafsihi, tertipu dengan nafsunya sendiri, dengan dirinya sendiri. La ilaha illallah. Tuh lihat tuh nafsu kita bagaimana tuh? Gak bisa lempeng tuh, gak bisa. Ke kanan ada aja, ke kiri ada aja. Ya, makanya inilah
Dari sini kita tambah perlu mengetahui bahwa dan menyadari bahwa perlu yang namanya syekh. Guru itu, pembimbing itu untuk kayak gini nih, keluar dari penyakit begini nih. Udah anak keluar aja. Tanya guru. Anak tinggalin semua orang. Lah, hati-hati. Kita kasih tahu begini. Barangkali ente tinggal, nah ente hadepin tapi ente harus begini. Nah sekarang ente ngadepin apa? Terpaksa kan? Gara-gara arahan guru, bukan gara-gara keinginan nafsu sendiri. Masih mendingan begitu. Kadang-kadang kita memilih sesuatu karena keinginan nafsu kita sendiri, malah kita terjebak oleh nafsu kita sendiri, oleh diri kita sendiri. La ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari keburukan nafsu kita sendiri, keburukan. Allahumma inna a'udzubika min syururi anfusina. Tuh lihat, syurur anfusina. Kejelekan-kejelekan nafsu kita. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi, kalau yang sendiri. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi. Itu ada di doa berdoa latif. Min syarri kulli dabbatin anta. Kok min syarri nafsi sih? Kok bisa sih saya berlindung ya Allah kepadamu dari keburukan diriku? Emang diriku itu jelek? Iya. Hati-hati, begitu tuh dia punya modus macam-macam. Modelnya semuanya untuk selain Allah. Ya semuanya untuk makhluk, untuk orang, untuk pujian, untuk ini, untuk ada aja dia. La ilaha illallah. Al-Fatihah. Allah Subhanahu wa taala yu'inuna 'ala taqwa wa yuslih ahwalana wa yunawwir qulubana wa yadfa 'anna jami'al afat wal 'ahad wa yuslih ahwalana wa yusaffi sarairana wa yunawwir qulubana ويجعلنا وإياكم من عبيد إحسان لا عبيد امتحان ويزكي نفوسنا تزكية من عنده اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها على هذه النية كل صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة.